Dalam rangka rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Supratman Andi Adgas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Bapak Yasona Lawli. Selamat mengemban tugas Pak Menteri, dan kami berharap terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Komisi 3 DPR RI. Kami juga mendoakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Amin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan melanjutkan kembali nanti di pemerintahan berikutnya. Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat, yaitu 1. Penjelasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan semester 2 oleh BPK tahun anggaran 2023, kemudian pendalaman dan diskusi, diakhiri dengan kesimpulan penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat dapat diakhiri pada pukul paling lambat 11. Pukul 11, mengingat akan dilaksanakan sholat Jumat. Setuju? Singkat-singkat aja Pak Menteri, selama-lama acara kita intinya kan mengucapkan selamat datang saja kepada Pak Menteri. Hadirin kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Menteri Menkumham untuk memberikan penjelasannya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI dalam rangka untuk rapat kerja pada hari ini yang sedianya dilaksanakan pada hari Rabu yang lalu. Namun karena sesuatu dan lain hal, alhamdulillah pada hari ini bisa kita selenggarakan. Adapun agenda kita yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan adalah laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, pada pagi hari ini kami didampingi seluruh pejabat eselon 1 maupun eselon 2 mungkin ya, di Kementerian Hukum dan HAM, ada Pak Sekjen dan seluruh dirjen hadir, termasuk Kepala BPHN, Prof. Widodo. Saya perlu menyampaikan bahwa alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM ini sebuah prestasi capaian yang didapatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa sudah 15 kali mendapatkan WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Ini suatu prestasi. Terima kasih kepada teman-teman semua jajaran keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, adapun anggaran tahun 2023 yang berasal dari rupiah murni itu sebesar 15.670.963.809.000 rupiah. Kemudian penerimaan negara bukan pajak 2.924.333.835 miliar. Dengan total sebanyak 18.500.297.644.000. Namun dari itu pagu akhirnya adalah sebanyak 14, tadi pagu awal, kemudian sekarang pagu akhirnya 14.920
miliar 950.325.000 rupiah. Kemudian untuk PNBP-nya 4.600.785.000 rupiah. Kemudian ada hibah sebanyak 6.200.000.000 rupiah. Kalau di total secara keseluruhan pagu awal dari Kementerian Hukum dan HAM adalah 18.595.297.644.000 rupiah. Dan pagu akhirnya adalah sebanyak 18.933.251.110.000 rupiah. Adapun angka-angka selengkapnya mungkin semua sudah di tangan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 3 yang kami hormati. Sedangkan realisasinya dari pagu yang kami peroleh itu realisasinya adalah sebanyak 18.395 miliar rupiah. Ya Pak Sekjen ya. 97% siap. Realisasinya sebanyak 97%, 97,58% ya. 15%. Oh, 97,16%. Saya tidak perlu menjelaskan realisasi per Dirjen maupun per Eselon 1. Intinya adalah besaran realisasi yang telah dicapai sebanyak 97,16%. Demikian pula halnya dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun 2023, ini mengalami peningkatan karena mendapatkan lonjakan sebanyak 230,48%. Wah, ini prestasi buat penerimaan negara bukan pajak ya. Terutama yang terbesar ada di Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian Direktorat Jenderal AHU, dan disusul kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian neraca tahun anggaran 2002-2023, aset lancar kita sebanyak 1.334.339.645 rupiah. Kemudian aset tetap kita sebanyak 69.895.723.272. Kemudian properti investasi sebanyak 51.338.214.000 rupiah. Kemudian piutang jangka panjang sebanyak 706.863.328. Aset lainnya sebanyak 1.029.272.272.000. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, total aset yang dimiliki oleh sebanyak 72.264.340.977 rupiah. Kemudian kewajibannya ada sebanyak 1.515.764.456 rupiah. Kemudian adapun ekuitas sebanyak 70.347.338.572.521. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut soal 19 capaian prioritas nasional tahun anggaran 2023. Ada 19 program prioritas nasional. Yang pertama adalah
penjaminan pemenuhan hak anak secara universal. Capaian yang pertama 100% ya, penyusunan draft kurikulum, kemudian yang kedua layanan pengembangan kompetensi bidang SPPPA bagi aparatur penegak hukum dan instansi teknis lainnya, capaiannya sebanyak 96,89%. Kemudian proyek prioritas nasional yang kedua terkendalinya penyakit menular, persentasenya 100%. Kemudian output prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini mengalami capaian yang luar biasa sebanyak 449,17%. Kemudian berikutnya memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, ada 1, 2, 3, 4, yakni modul Undang-Undang KUHP, RUU KUH Perdata, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Kepailitan. Kemudian berikutnya menyangkut soal kebijakan penguatan BHP dalam proses kepailitan, kemudian penegakan hukum berkualitas berbasis SPPT TI, kemudian layanan pengembangan kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif. Yang berikutnya adalah piloting implementasi alternatif pemidanaan dan restoratif justice bagi pelaku dewasa, sampai dengan implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi yang ke-19. Kami lanjut pimpinan dan anggota Komisi 3, yakni penjelasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023. Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menteri Hukum dan HAM nomor MHH-KU .04.03/06 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditujukan kepada para pimpinan eselon 1 untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Total pengembalian ke kas negara sebesar 53.623.535.598,41 rupiah telah distor ke kas negara sebesar 20.250.570.969,80 rupiah dan sisanya sebesar 33.363.964.628,61 rupiah disetor secara bertahap. Kemudian penyusunan laporan keuangan, penganggaran dan pembebanan belanja barang dan belanja modal yang tindak lanjutnya surat teguran kepada pimpinan unit eselon 1 garis miring Kakanwil atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK. Kemudian temuan berikutnya, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 3 eselon 1 tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 621 juta. Berikutnya penyelesaian 7 paket pekerjaan pada 5 satker terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 miliar 190 juta. Adapun tindak lanjutnya yakni surat teguran pimpinan unit eselon garis miring Kanwil atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK telah distorkan ke kas negara sebesar 1.686 juta rupiah dalam kurung Dirjen Pas, Dirjen HAM, Dirjen Imigrasi dan Lapas Sibolga. Sisanya distorkan secara bertahap sebesar 504 juta rupiah. Realisasi tunjangan kinerja belanja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 391 juta. Tindak lanjutnya surat instruksi untuk lebih cermat kepada bagian SDM. Telah distor ke kas negara sebesar 244 juta
sisanya disetor bertahap sebesar 146 juta. Kedua, bukti pertanggungjawaban realisasi belanja barang pada 18 Satker Kemenkumham yang tidak sesuai ketentuan sebesar 2,7 miliar. Tindak lanjutnya adalah surat teguran kepada pimpinan unit eselon 1 atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK. Telah disetor ke kas negara sebesar 2,6 miliar, Dirjen Pas dan Kanwil. Sisanya disetorkan secara bertahap sebesar 124 juta. Sekretariat Jenderal. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar 1,3 miliar. Adapun tindak lanjutnya yakni surat instruksi kepada KPA untuk lebih optimal dalam pelaksanaan dan pengendalian belanja perjalanan dinas. Telah disetor ke kas negara sebesar 1,1 miliar, unit pusat dan Kanwil. Sisanya disetorkan secara bertahap sebesar 185 juta dalam kurung Dirjen AHU. Keempat, penyediaan fasilitas kendaraan roda 4 tidak sesuai peruntukan, melebihi standar barang dan standar kebutuhan, serta standar biaya masukan sebesar 22,5 miliar. Tindak lanjutnya, surat teguran pimpinan unit eselon 1, Kanwil atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK. Intinya, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, bahwa semua hasil temuan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang kami sampaikan dalam dokumen yang dibagikan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat. Saya rasa demikian pimpinan. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami berharap insya Allah Kementerian Hukum dan HAM dalam sisa masa periode pemerintahan ini akan terus berkomunikasi dan menjadi mitra yang baik bagi teman-teman Komisi 3 dan kami siap untuk senantiasa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota Komisi 3. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Agenda selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan apabila ada yang ingin, ya Pak Nurdin dulu, silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar dan membaca laporan pelaksanaan di tahun 2023, saya memberikan apresiasi kepada Kumham yang sudah 15 kali WTP. Namun mohon terhadap temuan dari BPK yang 19 lebih itu, walaupun telah ditindaklanjuti, tapi masih ada sisa yang belum terbayar, itu coba diprogramkan untuk bisa dilunasi. Kemudian juga saya harapkan temuan-temuan seperti itu jangan terulang di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kami menerima laporan dari Kumham atas pelaksanaan tugas di tahun 2023. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Ya, silakan Pak Adang. Sebentar Pak Adang dulu. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang kami hormati dan yang kami hormati Bapak Menteri Kumham. Selamat Pak atas jabatan barunya dan seluruh jajarannya. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan rekan terdahulu. Saya ingin memberikan apresiasi ya Pak ya, sampai 15 kali WTP. Terus terang membanggakan sekali dan juga realisasi 2023 sampai 97,16 juga PNBP lebih menarik lagi sampai targetnya 230,45%. Yang penting untuk saya beberapa hari ini kan kita mengadakan suatu proses pertemuan tentang anggaran ini. Pada umumnya yang saya lihat, saya mencoba untuk melihat temuan-temuan di tahun 2002 itu ditemukan lagi di 2023.
Jadi saya mohon dari pemeriksaan BPK yang berjumlah 19, masalah anggaran, pendapatan, belanja dan sebagainya, walaupun sudah ditindaklanjuti, kami mohon bahwa untuk tahun yang akan datang kami mendengar bahwa jumlah itu kalau bisa tidak banyak dan juga tidak diulangi lagi, itu lagi, itu lagi. Itu yang berhubungan dengan anggaran. Seizin pimpinan, Bapak Pimpinan, saya tertarik dengan paspor baru. Kalau diizinkan oleh pimpinan, menarik sekali. Saya kemarin sempat baca di media dan ini forum yang baik sekali bagi Kementerian dan Imigrasi khususnya menjelaskan tentang paspor baru. Karena ada hubungannya dengan bagaimana yang sekarang ada, lalu bagaimana kelebihan-kelebihan teknologinya. Ini penting. Walaupun di media-media sudah, tapi saya rasa forum di sini sangat forum yang didengar oleh seluruh media dan masyarakat, kesempatan untuk Kementerian khususnya Imigrasi menjelaskan hal tersebut. Apabila diizinkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adang. Diizinkan Pak Adang. Apa yang diizinkan kalau Pak Adang? Silakan Pak Jeki Uli. Beserta rekan-rekan anggota Dewan yang saya banggakan, Pak Menteri beserta jajaran yang saya banggakan juga, saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan. Begini Pak, ketika Menkumham masih yang lalu, Menkumham ini salah seorang yang menjembatani atau melahirkan kebijaksanaan RJ, Restoratif Justice. Saya kepingin dalam penjelasan ini bagaimana sebelum dan sesudah Pak kebijaksanaan itu dilaksanakan, apa telah terjadi pengiritan biaya dan sebagainya. Karena waktu itu pendekatannya bahwa penjara itu penuh orang narkoba waktu itu. Kemudian dimintakan adakan RJ, kemudian RJ sudah dilaksanakan. Dan bagaimana sekarang hasilnya Pak setelah itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jeki Uli. Sebelah kanan ada ya? Ya baru dimasuk dulu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, pimpinan beserta dengan rekan-rekan Komisi 3. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan kemanfaatan untuk melaksanakan rapat pertama perdana dengan Pak Menteri Kemenkumham yang baru saja terpilih. Pak Menteri, kami ucapkan selamat menjalankan tugas baru Pak Menteri. Pertama saya memberikan apresiasi paparan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan alhamdulillah WTP 15 kali berturut-turut opini laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 sampai 2023. Ini suatu prestasi yang membanggakan tentunya Pak Menteri, dan kami berharap kinerja kerja dari Kemenkumham di tahun-tahun berikutnya khususnya yang ditangani dengan Pak Menteri yang baru mudah-mudahan akan jauh lebih cemerlang dan menghasilkan terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya juga mengharapkan bahwa Pak Menteri di dalam melaksanakan tugas yang barunya ini, hal-hal yang sudah baik yang dilaksanakan dengan Menteri sebelumnya tetap bisa dilanjutkan, tentu yang kurangnya bisa lebih disempurnakan lagi. Dan saya juga langsung ke materi rapat hari ini. Pak Menteri tadi memang banyak temuan dari BPK dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2023, membanggakan 97,16%. Ini bisa diserap anggarannya. Hanya saja tadi Pak Menteri saya ingin melihat sedikit output prioritas nasional, ini memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik kelanjutan yang merupakan program prioritas ini. Saya ingin menyampaikan ada sedikit permasalahan mungkin di lapangan Pak Menteri berkaitan dengan implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Izin Pak Menteri karena ini merupakan proyek prioritas nasional. Kemarin karena banyaknya hari ini pekerja-pekerja dari luar, mungkin karena kesalahan form yang mestinya yang diisi adalah mungkin C15 atau 20 dia terbalik mungkin. Ini mengakibatkan di lapangan Pak Menteri, izin Pak Menteri, mungkin ini hanya berkaitan dengan administrasi. Tapi pelaksanaan yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, ini dijadikan suatu proses hukum yang mengakibatkan membuat
tercorengnya nama baik daripada imigrasi, khususnya yang di Kota Samarinda, Pak Menteri. Ya, saya kebetulan orang ini dari Malaysia masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja ahli. Mungkin kesalahan dari form ini perlu ditindaklanjutin, khususnya di Kementerian khususnya di imigrasi Samarinda, supaya implementasi kebijakan imigrasi sistem manajemen ini tepat sasaran. Karena ada kesalahan ini mengakibatkan kalau didendanya secara administrasi saya oke, tapi kalau terjadinya pemerasan saya kurang setuju. Nah, ini masukan saya Pak Menteri, mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kita di dalam melaksanakan sistem prioritas yang akan dilaksanakan. Yang lain-lainnya mudah-mudahan pemeriksaan BPK sama yang disampaikan dengan teman-teman ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Masud. Ini calon gubernur Kalimantan Timur, Pak Menteri, yang diusulkan Golkar dan Gerindra. Selanjutnya Pak Hinca, silakan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Selamat untuk Pak Menteri, Bapak Supratman Andi Aktas. Supratman Andi Aktas. Kau koreksi, kau yang salah, aku yang benar. Aku membaca yang benar, Teri. Terima kasih. Saya ingin memberi apresiasi dulu dengan berturut-turut kita WTP, meskipun masih ada catatan yang harus kita perbaiki, 19 temuan. Saya kira ini menjadi concern kita pagi ini supaya tetap pada posisi WTP kita tetap baik. Pak Menteri, saya senang sekali hari ini karena yang biasanya Pak Menteri mengurusi legislasi di DPR ini, sekarang Pak Menteri berada di pemerintah yang salah satu kamarnya punya Ditjen PP. Oleh karena itu, saya berharap ke depan program atau proyek prioritas nasional di pembaruan substansi hukum tak terkendala lagi. Pertama, rancangan undang-undang KUH acara perdata dengan anggaran yang 1,8 miliar sudah habis 64%, tapi hukum acara perdata kita masih tersendat-sendat karena pemerintah tidak serius meneruskan ini. Sehingga kami di Komisi 3 terus perpanjangan waktu. Main bola aja perpanjangan waktu ada batasnya. Nah, ini kita berkali-kali paripurna perpanjangan waktu. Saya harap nanti ini tidak lagi ada perpanjangan waktu, kita tuntaskan ini Pak Menteri. Yang kedua, belum masuk di dalam proyek prioritas nasional pembaruan substansi hukum, yaitu yang sekarang kita bahas, ingin cepat juga, yaitu soal keimigrasian rancangan undang-undangnya. Tapi belum masuk dalam anggaran ini, yaitu sebagai proyek prioritas nasional. Kita ingin untuk yang akan datang ini kita beri lagi dukungan penuh karena rancangan undang-undang keimigrasian ini menjadi penting sekali. 10 tahun terakhir, isu besar di Kumham itu salah satu adalah tetap di soal keimigrasian. Karena dia gerbang utama kedaulatan negara bagi masuk dan keluarnya warga negara asing dan warga negara kita. Saya setuju ini menjadi fokus kita soal keimigrasian ini, dan saya yakin Pak Menteri juga mempunyai perhatian yang serius soal ini. Dan ini kemudian kalau kita lihat di proyek prioritas nasional, enggak hanya di dalam pembaruan subsistem ini, tapi juga berada di penguatan pada keamanan, pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar. Ini kaitannya juga dengan keimigrasian. Contoh, kita sering sekali mendapatkan catatan misalnya di Kabupaten Meranti di Provinsi Riau yang berbatasan dekat sekali dengan Singapura dan Malaysia. Atau di kampung saya ini dengan Pak Silitonga, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, yang kalau istilahnya berenang nyampe kami ke Malaysia, ke Port Klang begitu. Saking dekatnya pimpinan. Iya.
Kalau mau berobat katanya ke sana berenang nyampe, cuman nggak nanti sampai sana sudah selesai juga. Jadi ada soal imigrasi yang memang perbatasan terluar itu, concern kita di situ. Termasuk, nah ini juga di kampung kami lagi nih, kalau istilahnya ada monja, itu pakaian-pakaian bekas. Ini juga jadi soal di kita, seolah-olah keimigrasian yang menjadi salah, padahal itu kaitannya di perdagangan. Nah, poin saya adalah proyek prioritas nasional pembaruan substansi hukum pada revisi atau pembaruan undang-undang imigrasi kita penting, Pak Menteri. Kalau seandainya bisa kita percepat ini, saya kira kita menyelesaikan satu soal kita dalam bernegara. Hal-hal lain yang sudah disampaikan, menurut saya, pimpinan, laporan ini cukup lengkap. Laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 plus penjelasan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan secara jujur dan terbuka, kita bisa menyaksikan, masyarakat juga menyaksikan. Pesan kami, kita tuntaskan ini. Seluruh temuan-temuan BPK agar tetap raihan WTP tetap kita pertahankan dengan baik. Terima kasih pimpinan. Partai Demokrat setuju untuk laporan ini. Terima kasih. Ya, siapa? Pak Anca atau Pak Arteri? Pak Supriyansa mau? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri Hukum dan HAM beserta namanya yang lengkap, siapa yang menang? Terry atau saya? Ya. Namanya lengkap. Bapak Puang Supratman Andi Aktas. Kalimat Puang itu adalah penghargaan bagi di daerah Tanah Bugis, orang yang memiliki kebaikan dan kebijakan yang sangat tinggi. Pak Sekjen yang saya hormati dan seluruh jajaran, Pak Silmi, terima kasih. Pertama-tama saya juga memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa kali kita kunjungan ke daerah, kita bisa menyaksikan secara langsung beberapa perubahan-perubahan mendasar, terutama di dalam wilayah kerja lapas, itu sudah mulai membaik sekali. Hanya satu yang menjadi pikiran kita setelah saya tanya-tanya, ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu sekitar 20.000 per kali 3 kali makan dalam satu hari satu malam. Jadi kalau kita lihat 20.000 dibagi 3 kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya. Itu bisa menjadi perhatian Pak Menteri dan jajaran, terutama di Lapas, bisa menjadi atensi ke depannya, karena ini lama katanya memang tidak pernah diubah. Dan ini menjadi juga atensi kita ketika warga binaan menyampaikan ke kita. Itu satu. Karena menjadi pembahasan harian anggaran, maka saya sengaja menyampaikan ini, mudah-mudahan anggaran bisa bebas. Terima kasih Pak Terry. Selanjutnya, saya juga memberikan apresiasi kepada imigrasi. Dulu kita membayangkan tidak ada lagi antrian yang panjang ketika orang-orang datang dari luar negeri atau mau keluar dengan fasilitas yang disiapkan oleh keimigrasian. Saya melihat sudah sangat tertata, Pak Menteri, ini terobosan yang sangat luar biasa menurut saya, dan saya kira ini bisa dirasakan masyarakat. Antriannya sudah tidak panjang seperti yang kita lihat dulu, karena sudah bisa ditempel sendiri paspornya, lalu bisa keluar. Dan ini juga
Saya membayangkan ini, seandainya di Komisi 3 ini, di ujung perjalanannya orang dari luar sana, hanya memang tidak di dalam komisi ini, yaitu bea cukai. Di sini banyak masalah, banyak orang laporan. Hal-hal yang apakah itu dicurigai atau seperti apa, dibongkar seenaknya tas-tas itu, koper-koper itu, tetapi tidak ada juga yang ditemukan apa-apa. Lalu orang membeli sepatu, ada sahabat saya di sini membeli sepatu di luar negeri karena rusak sepatunya di sana, sepatu rusaknya pun dibawa pulang. Saya sampaikan, kenapa memang bawa pulang itu sepatu rusak? Padahal sudah rusak. Sepatu yang baru dipakai karena ada dosnya di dalam, akhirnya dibuka dan dipersoalkan. Nah, ini menjadi perhatian. Saya kira ini, tapi ini bukan di wilayah komisinya Pak Menteri. Tidak apa-apa, karena ini menjadi secara langsung di luar supaya didengarkan kepada yang berwenang untuk mengetahui peristiwa seperti ini. Maksud saya jangan dipersulit masyarakat seperti itu modelnya. Selanjutnya, saya melihat ini ada temuan 14. Setelah saya jumlah temuannya, ya saya mau mengatakan dari nilai tidak signifikan, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Hanya karena kejujurannya menyampaikan ini kepada kita dalam rapat kerja ini, bahwa ada 14 temuan, ini patut diapresiasi. Bahwa bagaimana model penyelesaiannya ini, kita serahkan kepada Pak Menteri dan jajaran untuk itu. Selanjutnya Pak Menteri, ada lagi keluhan-keluhan dan saya sering ganggu Pak Cahyo. Pak Cahyo ya, sebagai Direktur Dirjen AHU. Ada masa-masa ketika masyarakat bersengketa, ada yang bermohon untuk blokir, ada juga minta buka blokir. Ketika saya sampaikan pada Pak Dirjen, kadang-kadang saya sampaikan ketika ada yang mengadu ke kita, bahwa ketika masalahnya orang sudah selesai, maka tidak ada jalannya kecuali membuka. Kecuali kalau belum selesai, jangan dibuka. Dan jawab suratnya orang yang menyurat ke dalam, bahwa tidak dibuka ini lantaran karena masih ada masalah. Jawaban surat itu sangat membantu proses keadilan bagi mereka. Kenapa keadilan? Karena itulah kepastian yang mereka harus tahu. Oh, saya belum dibuka lantaran ada masalahnya. Oh, saya harus dibuka karena memang sudah tidak ada masalahnya. Ini perlu juga diperbaiki Pak Menteri, karena ini jangan sampai menjadi tempat-tempat yang kurang bagus untuk kepentingan-kepentingan, apa karena kebencian, apa karena rasa suka, sehingga ada yang cepat, ada yang lambat. Saya kira itu yang perlu diperbaiki Pak Menteri. Secara keseluruhan Pak Menteri, kami tidak menaruh kekhawatiran. Sebagaimana kami mempercayai Pak Yasona kemarin, kami juga mempercayai kepada Pak Andi, ya, bahwa ini di ujung kebijakannya Bapak ini, saya yakin dan percaya bahwa di tangan-tangan dinginnya Pak Andi Supratman bisa kita melihat kinerja secara keseluruhan Kementerian Hukum dan HAM bisa membaik lagi. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membaik lagi, emang selama ini tidak baik. Iya, Pak Awi mau ngomong? Iya, boleh dong Pak Awi yang lagi viral ini kan. Harus kita kasih kesempatan. Silakan Pak Awi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, terutama Pak Adis, selamat jadi waketum lagi. Pak Hinca juga selamat, masih menjadi ketua P3 katanya. Partai Persatuan Panjaitan. Pak Menteri, Pak Dr. Supratman Andi Aktas, insya Allah saya tidak salah ucap gitu. Yang sepertinya sudah agak lama kenal gitu sama beliau. Selamat Pak Menteri sudah dilantik untuk menjalankan amanah sebagai Menkumham, dan saya yakin Menkumham yang hari ini sudah baik akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak
Menteri Supratman yang menyelesaikan akhir periode ini. Ya mudah-mudahan di periode yang akan datang, insya Allah lah gitu. Pak Menteri, kami mengapresiasi atas capaian-capaian yang sudah dicapai selama ini dan terkait dengan laporan keuangan, saya kira apalagi sudah mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Di sini yang terpenting juga ada kesadaran dari pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mencatat ada setidaknya 14 temuan yang memang harus ditertibkan, harus disesuaikan supaya tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, sehingga capaian WTP itu bisa terrealisasikan. Selanjutnya, kami mengingatkan juga ketika dulu di DPR ini bersama pemerintah menyusun tentang RUU tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada semangat rencana konsolidasi regulasi nasional di tingkatan pemerintah. Nah, ini menjadi PR bagi Pak Menteri yang baru saja diberikan amanah. Apakah rencana itu masih ada dan ingin ditindaklanjuti? Kalau tidak salah waktu itu memang ada keinginan seperti di DPR itu ada badan legislasinya. Nah, kira-kira di pemerintah itu ada pusat legislasinya yang sementara ini dirangkap oleh Menkumham selama pusat legislasi itu belum terbentuk. Nah, konsolidasi regulasi di tingkatan pemerintah itu juga penting supaya tidak ada tumpang tindih regulasi dari pusat sampai ke daerah. Tinggal mekanismenya diatur aja di internal pemerintahan. Yang berikutnya, kemarin juga DPR sudah mengajukan usul inisiasi, ini kaitannya dengan tupoksi dari Pak Menteri, kaitannya dengan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Itu sudah lama diajukan, tetapi sampai hari ini surpres dan dim dari pemerintah belum ada. Ini kan seringkali persoalan yang seperti ini lebih banyak ditimpakan kepada DPR. Sorotan publik kepada DPR seolah-olah DPR itu tidak serius untuk meneruskan pembahasan undang-undang. Tetapi banyak juga kita harus fair menyampaikan, banyak juga RUU yang menjadi usul inisiatif DPR sudah diajukan ke pemerintah dan surpresnya cukup lama. Bahkan dimnya nggak datang-datang. Pernah juga dulu surpresnya datang, dimnya tidak datang. Saya kira dengan pengalaman Pak Menteri yang cukup lama di bidang legislasi, ini juga turut memperlancar komunikasi antara pemerintah dan DPR, karena pemerintah dan DPR ini saling bekerja sama, saling berkoordinasi supaya sinergi. Terima kasih Pak Menteri dan kepada pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak Wayan, udah. Oh ya, silakan paling akhir parternya cukup? Enggak, Pak Wayan enggak? Pak Wayan ada? Oh iya. Silakan Pak Wayan. Pimpinan beserta anggota yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya. Pertama-tama selamat Pak. Ya, saya langsung saja. Ada 4 hal yang saya rasa hampir kita ulang-ulang terus untuk disampaikan. Karena Pak Menteri sebagai pejabat baru pasti semangatnya berbeda. Saya ulangi, saya garis bawahi beberapa hal. Pertama tentang imigrasi, Pak. Saya kebetulan menjadi anggota DPR Dapil Bali. Salah satu masalah imigrasi yang menonjol itu Bali, Pak. Kalau kita melihat realisasi anggaran tahun 2023 yang baru saya baca cepat saja ini, itu ada 3,8 triliun. Dan realisasi PNBP tahun anggaran 2023 itu 2, sekian triliun. Pak Menteri, bidang ini menjadi menonjol di antara bidang-bidang lain di Kementerian Hukum di luar masalah lembaga pemasyarakatan. Yang jadi masalah kita, yang menjadi titipan masyarakat Bali adalah
kira-kira dalam waktu 2 bulan ini bisa nggak dibuatkan SOP, Pak, khusus untuk menangani masalah imigrasi, lebih khusus lagi di Bali. Karena ekses tentang pengawasan yang kurang ketat di Bali itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sudah sampai pada masalah sosial dan budaya, Pak. Intinya, hampir seluruh kehidupan, hampir sektor ini sudah dijamah, dirambah oleh orang-orang luar yang kita punya data juga. Kalau pemukiman penuh itu memang tidak terlalu masalah. Tapi kalau semua pekerjaan dari yang besar sampai yang kecil sudah diambil, saya khawatir masyarakat Bali ini pelan-pelan itu menjadi tidak simpatik pada pendatang dan bahkan pada pariwisata. Ambil contoh, jika ada kesempatan dalam 2 bulan ini, mungkin dengan Kanwil Imigrasi Bapak lihatlah pusat-pusat kerajinan di daerah Sukowati apa itu. Udah tutup, Pak. Sudah tutup. Mula-mula itu tamu dengan guide-nya datang. Belakangan mereka yang menyewa tenaga-tenaga terampil di sana, mereka menjadi pengusaha, mereka yang melakukan import-ekspor, dan akhirnya masyarakat jadi penonton. Tidak mampu bersaing dan akhirnya masih bangunan-bangunan besar itu sekarang udah kosong, tidak melakukan aktivitas. Banyak lagi tidak bisa saya rinci satu persatu karena terbatasnya waktu. Macam-macam, dari peternakan, Pak, dari pertanian sampai bikin kacang mede, dia bukan hanya bikin pabrik. Dia ambil tanah-tanah masyarakat untuk diurus tentang penanaman kacang mede. Kira-kira sudah bisa ditangkap maksud kami bahwa ini butuh perhatian khusus. Karena itu dari segi anggaran mohon ini dapat prioritas. Saya harus hati-hati menyampaikan ini, terutama pimpinan saya Pak Habibur Rahman ini. Ada usulan, Pak, tapi karena saya simpati pada penampilan beliau ini memimpin kita, saya berhati-hati menyampaikan ini, Pak. Ada pemikiran-pemikiran yang pasti sampai hari ini kita tolak. Perlu nggak tenaga administrasi itu dibantu kepolisian untuk sekedar memberikan pencatatan, pengawasan, mana-mana turis yang sebenarnya melancong, tapi kemudian mereka nggak mau pulang, melakukan usaha, melakukan import-ekspor. Saya hanya bisa menjawab, mungkin memang kurang tenaganya imigrasi, mungkin kurang juga anggarannya, tapi kan tidak bisa menjadikan lalu kepolisian mengambil peran-peran imigrasi yang sudah baku gitu kira-kira. Mohon ditangkap ini, Pak, bagaimana mengatasinya agar saya untuk persidangan yang akan datang saya tidak mendapat keluhan yang sama. Tidak ada maksud membesar-besarkan, memprioritaskan kepolisian sebagai tenaga yang lebih terampil, tapi memang mereka punya tenaga sampai ke desa-desa yang kalau itu dimanfaatkan memang masuk akal bisa mengawasinya. Tapi imigrasi saya rasa bisa melakukan sesuatu. Masalah yang kedua, nah ini menyangkut anggaran. Ditjenpas dengan realisasi anggaran 2023 8, triliun lebih, Pak. Ada 3 hal yang saya mohon perhatian karena kita semua sama sudah ini, lagu kita sama, kelebihan populasi di LP. Saya hanya ingin memancing Pak Menteri, ada nggak SOP dan program terobosan dalam waktu dekat. Mengatasinya ini banyak cara, Bapak punya ahli, tapi saya juga mempunyai catatan. Ada 3 catatan, Pak. Pemanfaatan sistem database maupun kerjasama dalam mengoptimalkan restoratif justice kelihatannya belum sungguh-sungguh menjadi prioritas, Pak. Sudah terungkap sering, mungkin juga sudah mulai, tapi pasti belum maksimal, Pak. Kalau 2 hal ini diprogramkan dalam waktu pendek, ini akan dapat dukungan luas, Pak. 2 bulan bukan waktu yang pendek kalau memulai gebrakan. Lalu ditambah satu lagi, saya ingin mendengar ada nggak perencanaan Pak Menteri mengenai kelak kalau KUHP ini diberlakukan, Bapak bisa lakukan itu karena Bapak di Balek, Pak, sudah paham tentang KUHP ini. Saya perlu mendengar terobosan Bapak gimana agar
sedapat mungkin pemidanaan penjara ini diminimalisir habis-habisan. Karena politik hukum di KUHP kan seperti itu, Pak. Tapi kalau hanya itu merupakan kata-kata dalam undang-undang, tidak Bapak laksanakan melalui SDM yang baik, jangan-jangan kita membuat KUHP tapi sasarannya nggak tercapai. Itu dua masalah. Mungkin masih ada beberapa catatan kecil mengenai barang sitaan. Sitaan dan rampasan, Pak. Ini setiap kita membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan instansi Bapak, kementerian Bapak, bagian ini selalu menjadi sorotan tajam, Pak. Rampasan dan sitaan. Rasanya memang ini perlu perhatian yang luar biasa juga. Kalau kami di sekitar, nggak usah jauh-jauh lah, masih sekitar Jabodetabek, kalau kami sempat turun ke Kanwil, memang kondisinya memprihatinkan, Pak. Dari segi anggaran, pengelolaan, SOP-nya ini perlu mendapat perhatian luar biasa. Sebab apa? Kalau ini dikelola dengan baik, tidak saja menghindari kerugian negara, tapi keuangan negara bisa tertolong, Pak. Dan kita sedang membutuhkan penambahan keuangan negara yang luar biasa dalam kondisi seperti ini. Terakhir, mengenai hasil pemeriksaan BPK dan LKPP 2023. Saya mencatat di sini pertama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan dan pengelolaan aset. Mohon perhatian tentang senjata api misalnya. Saya mohon perhatian tentang tanah misalnya. Saya berharap ini segera dapat diatasi agar tidak merugikan keuangan negara, Pak Menteri. Standar operasional baku perlu mungkin dipertajam. Yang paling akhir mengenai masalah tanah, Pak. Kalau nggak salah, mohon koreksi, ini masalah tanah di Nusa Kambangan, Pak. Gimana agar masalah tanah yang tidak mudah diselesaikan ini intinya dapat Bapak buktikan bisa mewujudkan cita-cita kenapa tanah itu ada, kenapa bermasalah, lalu gimana mewujudkan cita-cita semula agar tidak berbelok dan tidak terhambat. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wayan. Paling akhir Pak Arteri, 15 menit lah paling lama karena jam 11 akan kita akhiri. Silakan Pak Arteri. Terima kasih Pak Ketua. Waktu yang diberikan akan saya manfaatkan secara maksimal. Pak Ketua, para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menkumham yang kami hormati, kami banggakan beserta para pejabat utama. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Menteri, selamat bertugas di ladang pengabdian baru. Pak Menteri ini asetnya DPR, bukan hanya asetnya Gerindra. Mungkin saja ke depan, dan sekarang ini sudah menjadi asetnya Republik kita. Waktu saya menjadi anak buahnya Pak Menteri di Badan Legislasi, hari pertama saya tanya, nama Pak Menteri kan agak susah waktu itu. Ini siapa sih? Oh, itu Ketua Badan Legislasi. Kenapa? Saya tuh kagum dengan gayanya Pak Menteri itu memimpin, ya Pak Awi ya. Melayani semua. Kadang pertanyaan yang remeh-temeh pun dihargai dengan raut muka yang sama dengan pertanyaan yang sangat substansial. Respect, mengorangkan orang. Bapak-bapak nanti tahu nih, belajar nih Pak Cahyo. Beliau begitu dilantik nggak main-main ke petinggi-petinggi, Pak. Tapi datang ke sini. Apa yang bisa kami layani untuk Komisi 3? Berapa, Adis? Nggak pernah ada menteri yang begitu. Mohon maaf, menteri yang kemarin pun juga nggak begitu. Apalagi mandang saya kan anak buah. Ini benar Pak, saya cerita. Ada telepon,
Apa kata Pak Menteri? Biar saya yang datang ke Komisi 6 waktu itu. Jadi udah jadi menteri ini, kalau belum jadi menteri nggak apa-apa. Dia yang datengin teman-temannya, Pak. Ini yang saya katakan, kita bicara personality. Kita bicara karakter orang. Nah, saya juga minta, ini jajaran Kumham bisa nggak ini mengikuti langgamnya Pak Menteri. Orang yang tadi katanya Puang Andi ya, orang darah biru yang melayani, bukan yang dilayani. Itu. Pak Menteri orang yang tidak pernah mau ribut, padahal balik itu adalah pusaran kepentingan. Saya kerjanya ribut mulu, Bang Andap. Yang dapat barangnya dia semua, Pak. Pak Menteri semua yang dapat. Ini ilmu. Itu loh. Ini ilmu. Saya lihat Pak Menteri, saya sempat sedih. Kita pernah terakhir haji bareng. Saya itu dari 2 tahun yang lalu, ibu saya ikut haji. Saya udah ngomong kemana-mana. Ternyata yang bawa ibunya beliau, Pak. Itu. Ini yang saya katakan ini, ya itu tadilah. Ini masalah karakter. Secara profesi, Pak. Ya ini saya Bang Andap, nanti saya ini. Yang saya katakan ini Gerindra hebat. Masang orang the right man in the right place. Kenapa begitu? Menteri ini menginspirasi kita semua. Ya kan? Kalau Bang ini bilang ningrat atau apa, kalau ini orang biasa, itu cerita sama saya sekolahnya aja 4 jam atau apa gitu ya. Orang biasa, asal mau kerja keras, disiplin, mau belajar, bisa jadi orang sukses. Ini luar biasa, Pak, pembelajar yang baik. Tidak ada satupun, ini kan kita baru kejadian kemarin kan, tidak ada satupun yang luput dari perhatian beliau. Saya nggak mau ngungkit-ngungkit yang kemarin lah, masalah surprise. Kalau nggak ada Pak Menteri nggak bisa kejadian, kenapa? Dia tahu semuanya. Ini yang saya katakan, kita nggak memiliki orang yang seperti itu. Dia tahu masih ada surprise yang kepending. Dia tahu masih ada ini di sini. Dan setiap pembicaraan undang-undang, bahkan Menteri Hukum pun sekalipun, Kementerian Teknis sekalipun, kalah paham sama beliau. Setiap produk perundang-undangan. Oke, Dirjen perundang-undangannya harus banyak belajar, jangan sampai kalah sama Pak Menteri. Karena pengalaman kami, jagoan ketua balik kami dibandingkan Pak Dirjen peraturan perundang-undangan selama ini. Nah ini kita minta kesiapan ini, pasukan siap nggak? Itu menghadapi hal, kalau undang-undangnya undang-undang biasa KUHP wajar dipaham, tapi undang-undang teknis beliau paham. Ini yang luar biasa saya katakan. Berikutnya saya mohon maaf sebelumnya nih ada kemarin nggak mesti kejadian kalau nahkoda yang mimpinnya beliau. Tidak ada irisan, tidak ada friksi. Kalau kemarin kan sudah mulai ada friksi. Berikut saya apresiasi Pak. Tadi kalau bicara kepanjangan itu Pak Menteri orang baru nggak relevan juga lah kita ngomongin kayak begini. Saya bicaranya hanya singkat seperti yang ada di materi Bapak karena nggak pas kalau saya ngomong panjang-panjang. Pak Menteri, positifnya kita lihat hikmahnya dari sini Pak. 2 dokumen yang Bapak hadirkan, siapa bilang polisi nggak bisa kerja? Ini 2 orangnya polisi Pak. Itu, lihat kinerjanya, lihat capaian kinerjanya. Mudah-mudahan kita lagi buat undang-undang Polri Pak. Itu loh. Kami juga apresiasi realisasi anggaran. Pastinya Pak Menteri, kita sepenuhnya mensupport, mendukung penuh politik anggaran dan kebutuhan anggaran yang dihadirkan oleh Pak Menteri. Kami juga dapat perintah dari Ibu Ketua DPR kami, Pak Menteri, untuk berlaku sportif. Kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada Pak Menteri baru yang bekerja. Kepada pemerintahannya, kabinetnya Pak Prabowo yang akan datang ini buat bekerja. Makanya kebutuhan anggaran ini akan kita support maksimal.
Nggak fair juga, orang belum apa-apa sudah kita lakukan penilaian. Berikut kami juga apresiasi tindak lanjut dari BPK. Tadi ada senior yang ngomong, itu lagi, itu lagi. Masalah Republik ini itu lagi, itu lagi, Pak. Temuannya ya itu lagi, itu lagi. Karena bisnisnya itu lagi, itu lagi. Mainannya itu lagi, itu lagi, Pak. Nah ini kan kita nggak usah tahu sama tahu lah. Tapi saya senang dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Menteri berani. Saya mau menjadi mitra yang baik. Ini yang jarang sekali kita dengar. Kita dengar di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa begitu nih seiring nih Pak Habibur Rahman? Ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Sekarang ini Komisi 3-nya hidup. Begitu ada masukan masyarakat diterima, direspon. Ya, direspon. Kalau mitranya kayak bisa menyambut dengan baik, saya yakinlah ada cabang kekuasaan lagi yang bisa memberikan rasa keadilan masyarakat, yaitu DPR RI. Ada kepercayaan publik bahwa DPR bisa menjadi bagian daripada alternatif solusi. Nah, saya minta juga nih kayak Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah deh. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen AHU, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen AHU, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya.
Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa, Pak? Ini saya bicara apa adanya nih. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya, Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja, Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list. Daftar nama dicap-cap, nggak ada, Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin, Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah, orang apa. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa lebih bijaksana. Ya, semua orang di sini bagus-bagus, dan jangan sampai nanti ada pasukan kita khawatir ganti bendera, ganti nahkoda. Ya kan, itu juga berganti kesejahteraannya mereka, Pak. Mungkin itu saja. Sekali lagi, Pak Pimpinan, ini mungkin hari terakhir saya nih ketemu sama Kumham. Kami ucapkan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin atas segala sikap, perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin saja saya misalnya sama Pak Cahyo ya agak kurang selama ini. Ya ini hanya karena kita ingin memperbaiki, Pak Cahyo. Sama Pak Dirjen, ya kan, walaupun udah kita bela-bela, saya juga sering dilupain, ya nggak apa-apa juga. Itu loh. Mohon maaf ya semuanya, semoga Kumham semakin hari semakin hebat lagi, dan saya yakin harus lebih hebat karena Kumham dipimpin orang yang hebat saat ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arteri, Bapak Ibu dari
meja pimpinan terakhir ada sedikit yang kami ingin sampaikan Pak Menteri terkait dengan teman-teman ATASE yang berada di luar negeri. Pak Menteri, jadi terkait dengan ATASE imigrasi yang ada di luar negeri, beberapa kali kami melakukan kunjungan ke luar negeri, itu mereka rata-rata bekerja sendiri Pak. Memang ada diberikan bantuan anggota dari Kementerian Luar Negeri, tetapi apabila banyak kegiatan, apalagi ada tamu, ini ditarik dan mereka bekerja sendiri. Contoh aja di Amerika, bayangkan dengan daerah yang begitu luas, seorang ATASE harus menghandle sendiri apabila anggota-anggotanya ditarik. Itu dari Washington sampai ke Texas, sampai San Francisco, itu kan sangat luas sekali. Jadi keteteran mereka ini, kasihan kalau kita melihat. Ini belum lagi di daerah-daerah yang lain. Mungkin ada kebijakan dari imigrasi untuk menambah sendiri anggota, perwakilan dari atasnya, wakilnya atau anggotanya yang bisa membantu khususnya daerah-daerah yang luas Pak. Jadi agar supaya tidak keteteran mereka, khususnya kalau ada event-event besar di negara-negara tersebut dan kunjungan-kunjungan penting kenegaraan dari negara kita. Kemudian saya ingin tanya terkait dengan BNPB itu kenapa bisa masuk di Kementerian Luar Negeri ya Pak, kalau yang di luar negeri itu? Bukannya mestinya masuk BNPB-nya masuk ke, PNBP-nya mestinya masuk ke Kumham. Tapi ini kenapa masuk ke Kementerian Luar Negeri? Ini coba mungkin dikaji, ini kalau memang bisa masuk kan kayak paspor itu mestinya kan masuknya ke imigrasi, ke Kumham. Yang terakhir, mohon ke depan Pak Menteri terkait dengan Pak Sekjen juga mohon perhatiannya, atensi terkait promosi dan mutasi. Ini kemarin beberapa waktu yang kita rapat ini sempat mencuat dan ramai. Jangan sampai promosi dan mutasi ke depan itu tidak mengedepankan hasil-hasil dan kinerja daripada mereka-mereka yang sudah bekerja dengan baik, dan jangan sampai juga diatur-atur oleh orang-orang yang tidak jelas. Mohon sekali untuk promosi. Kasihan Pak, kawan-kawan di bawah itu kalau sudah bekerja keras nanti akhirnya frustasi sendiri mereka. Tapi kalau yang memang tidak bisa bekerja, tidak bisa ya silakan. Cuman mereka yang kerjanya baik tolong diperhatikan juga. Begitu Pak Menteri. Silakan Pak Menteri menanggapi. Waktu kita masih ada 10 menit. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan. Saya mohon izin ke pimpinan dan teman-teman seluruh anggota Komisi 3 terkait jawaban yang lebih detail. Mungkin bisa kami kirimkan nanti secara tertulis, kalau diperkenankan. Sangat diperkenankan Pak Menteri. Terima kasih Pak. Silakan, jadi Pak Menteri sampaikan closing statement saja kalau begitu. Yang pertama, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin, Pak Adang, menyangkut soal temuan BPK, insya Allah nanti dengan Pak Sekjen maupun Irjen nanti akan menindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Dan kita berharap jangan sampai terjadi pengulangan, walaupun memang pasti dari semua Direktorat Jenderal ya pasti temuannya itu-itu saja. Tapi kita berharap sekali lagi dengan menggunakan IT yang baik nanti dalam, mudah-mudahan nanti dalam sisi perbaikan sistem yang ada di Kumham bisa menjadi lebih baik. Saya hanya mau sampaikan kepada pimpinan yang terhormat, yang pertama adalah menyangkut soal imigrasi, termasuk Pak Wayan, kemudian Pak Hinca, ya, kemudian Pak Awi juga begitu, Pak Baidowi. Undang-undang imigrasi semalam kami sudah diskusi dengan Pak Dirjen, revisi undang-undang imigrasi ini sedang dilakukan yang merupakan usul inisiatif dari Badan Legislasi. Karena nanti yang akan memimpin mungkin Pak Awi juga, Pak Baidowi juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu memang masalah di dalam undang-undang imigrasi itu adalah karena tidak dimungkinkannya aparat di luar
petugas imigrasi untuk bisa mengawasi orang asing. Nah, karena itu kita berharap nanti Pak Dirjen, saya juga banyak mendapatkan keluhan bukan hanya di Bali seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan, tapi juga penjual orang-orang asing yang ada di pasar-pasar tradisional maupun barang-barang itu banyak sekali seperti itu. Nah, ini menjadi koreksi buat kita secara internal di Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, saya yakin dan percaya nanti bahwa semua perbaikan untuk revisi Undang-Undang Imigrasi ini mungkin juga nanti itu sudah didiskusikan oleh Pak Dirjen dengan seluruh teman-teman yang ada, sehingga nanti rata-rata juga anggota Komisi 3 sebagian besar juga adalah anggota Badan Legislasi. Jadi akan lebih mudah, Pak. Kemudian berikutnya adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini memang tentu ini menjadi harapan kita, Pak. Satu, menyangkut soal anggaran seperti yang disampaikan oleh uang makan ya, LP ya, bahan makanan. Jadi saya mohon dukungan kepada pimpinan dan anggota Komisi 3, kasihan warga binaan kita dengan anggaran 20.000 per hari dibagi 3, tidak sampai 7.000 Pak per hari. Nah, karena itu kita berharap ini menjadi sebuah pilihan, dan saya berharap Pak Dirjen nanti untuk bisa berkomunikasi mumpung saat ini bersama dengan Pak Sekjen tentunya untuk memperjuangkan bersama-sama dengan Komisi 3. Dan menyangkut soal dualisme beberapa organisasi termasuk Ikatan Notaris Indonesia, kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan Direktur Jenderal AHU untuk sesegera mungkin kami akan selesaikan, Pak Arteria. Jadi semua masalah-masalah tentu yang secara teknis sampai hari ini saya masih belajar untuk berkonsultasi dengan para pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di Kementerian Hukum dan HAM. Percayalah Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa semua yang telah dicapai oleh Pak Yasona Lawli dengan hasil kinerja yang terlihat bahwa 15 kali secara berturut-turut, saya belum punya prestasi apa-apa di 15 kali WTP itu adalah kepemimpinan sebelum-sebelumnya, sehingga tentu dengan bantuan dari seluruh pejabat eselon 1 maupun eselon 2 dan seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kami tentu akan menjaga soliditas di internal, tetapi sebaliknya kami juga wajib untuk menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder di eksternal nanti, termasuk dengan mitra kita, mitra kami, yakni Komisi 3 khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya rasa itu Ketua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, satu lagi Pak Ketua, mungkin penting untuk disampaikan Pak Dirjen Imigrasi tentang paspor ya. Untuk penjelasan, walaupun mungkin singkat Pak Dirjen. Terima kasih Pak Menteri, yang mulia pimpinan dan juga anggota Komisi 3 DPR RI. Sambil kami menerangkan, mohon izin untuk ada penayangan. Ya, terima kasih. Jadi berangkatnya adalah ketika ICAO sebagai organisasi internasional aviation organization itu yang mengatur daripada spesifikasi paspor, di mana kita harus mengikuti aturan main itu, ya, dan kemudian kita mengambil momentum desain paspor yang lama tidak pernah berganti, di mana aturannya itu setiap 3 tahun menjadi ada acuan untuk perubahan, walaupun mungkin tidak semuanya. Bertepatan dengan 17 Agustus 2024, maka hasil diskusi di internal menggelorakan semangat daripada perjuangan itu, kita menggunakan Pantone atau warna yang ada pada bendera merah putih. Dasarnya adalah merah, kemudian tulisan itu berwarna putih. Kemudian di dalamnya itu kita semangatnya adalah kain Nusantara. Banyak yang tidak tahu bahwa ada 5.849 jenis kain di Indonesia, di mana 33 itu merupakan satu heritage internasional.
Kemudian dari situ kami berkonsultasi dengan beberapa pihak yang mana hal ini dimungkinkan untuk peningkatan juga kekuatan daripada paspor. Karena kekuatan paspor kita di luar negeri ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah dari sisi security-nya. Itu harus yang paling mutakhir. Di luar spesifikasinya. Di Indonesia, 80% paspor yang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu adalah paspor non-elektronik dan spek security-nya itu sudah tertinggal kurang lebih 10 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi daripada negara yang mengeluarkan paspor. Ya. Kenapa hal ini juga menjadi penting? Karena biasanya kalau ada terjadi chaos atau apa pada suatu negara itu berpengaruh kepada negara lain menerima warga negara yang dituju. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kaitan daripada resiprokal. Nah, ini juga sangat penting untuk kita tekankan diplomasi untuk mendapatkan juga bebas visa. Yang paling penting yang menjadi acuan adalah perilaku warga negara Indonesia di luar negeri. Ya. Tidak boleh overstay, kemudian bekerja tanpa izin, itu sangat mempengaruhi kekuatan paspor suatu negara. Nah, dari 4 ini, yang ada pada ruang lingkup imigrasi adalah yang desain paspor berikut dengan spesifikasi dan security-nya, dan bersama dengan Kemenlu kita menjalankan resiprokalitas. Karena itu ada di Undang-Undang Imigrasi. Nah, belakangan ini hubungan kami dengan Kemenlu cukup baik, ya, sehingga untuk misalnya negara-negara yang menempatkan Indonesia sebagai watchlist, itu kita panggil duta besarnya, kemudian juga kita mintakan dicabut watchlist-listnya, terus kemudian juga sambil kita sampaikan, jika dalam waktu tertentu tidak dicabut, maka bebas visa ataupun juga list pada visa on arrival negara tersebut kita juga akan cabut. Ini cukup efektif. Ya. Jadi diplomasinya kita jalankan. Ya. Dan kemudian untuk beberapa negara seperti misalnya Jepang, kita lagi usahakan untuk itu. Nah, lanjut. Nah, daripada ini paparannya untuk bisa memperlihatkan dalamnya paspor. Nah, ini terus lanjut. Nah, ini adalah beberapa yang kita gunakan unsur-unsur kainnya masuk ke dalam paspor kita. Lanjut. Ini representasi daripada salah satu batik yang ada. Ini kalau nggak salah batik Cirebon. Ya. Kemudian ada beberapa security features yang mana juga digunakan oleh uang. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini ada microtext, salah satu features. Ini warna biru ini ketika dikasih sinar khusus untuk mengecek security-nya. Jadi warna aslinya ada di kiri, kemudian kalau dikasih sinar khusus itu berubah. Tolong kembali ke yang tadi. Nah, ini. Jadi yang sebelah kiri adalah dengan kasat mata, yang kanan itu adalah dengan sinar khusus. Lanjut.
Ini beberapa security features juga, yang sebelah kanan itu yang seperti ada di uang baru, ya, mengkilat, ya, itu juga merupakan tambahan security features. Yang kita launching adalah desainnya, Pak Ateria, sehingga kita juga menerima masukan. Paspornya sendiri baru 17 Agustus 2025, gitu. Jadi ini adalah bagian dari sosialisasi. Jadi belum terbit, Pak. Gitu. Jadi pasti kita mendengarkan lah atensi dari Bapak. Kalau masalah titipan memang ini perlu ada penyesuaian juga. Kalau mengenai SDM, gitu. Pak Wakil Ketua sudah paham itu. Mungkin itu Pak Menteri. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tolong ditampilkan kesimpulan. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Jumat 23 Agustus 2024. Komisi 3 DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Setuju kan, Pak? Setuju Pak Menteri? Baik. Dengan berakhirnya dibacakan kesimpulan, maka berakhir sudah acara rapat kerja kita dengan Kemenkumham pada pagi hingga siang hari ini. Atas nama anggota dan pimpinan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran, dan juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat pada siang hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat kami nyatakan ditutup. Skor apa tutup?